sifat ataupun bentuk sandal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada 3 kategorinya. Yang pertama adalah mukhassarah, yaitu sandal beliau memiliki tali yang tipis. Yang kedua, muaqqabah, sandal beliau di belakangnya itu ada tali penyangga. Kalau seperti kita saat ini adalah sepatu sandal, di belakangnya ada talinya. Tujuannya apa? Supaya tumit itu tidak terkeluar sandal di ketika berjalan. Dan yang ketiga, mulassanah. Bentuk sandal Rasulullah itu adalah mulassanah. Apa makna mulassanah? Yaitu bagian depan sandal beliau itu kuncup. Nah, ini mungkin yang beda daripada sandal kita. Kalau sandal kita bagian depannya itu apa? Miring ke sebelah kiri ataupun ke sebelah kanan. Tapi sandal bagian Rasulullah itu kuncup ke depan. Apa di antara sebabnya? Karena jari telunjuk Rasulullah, jari telunjuk kaki Rasulullah itu lebih panjang daripada jari-jari yang lain, sehingga otomatis perlu bentuk sandal yang menguncup ke depan bagian tengahnya. Kalau jari kita itu yang paling panjang biasanya adalah jari jempol, bagian samping menyamping. Jadi sandal kita itu bagian sampingnya yang lebih panjang. Tapi kalau sandal Rasulullah, bagian tengahnya yang lebih panjang, bentuk seperti kuncup. Disebutkan bahwasanya panjangnya sandal Rasulullah SAW itu adalah 1 jengkal ditambah 2 jari. Seperti ini panjangnya. 1 jengkal, jengkalnya pun jengkal orang Arab, lebih panjang daripada jengkal kita. 1 jengkal ditambah 2 jari panjangnya. Kemudian untuk lebarnya, lebar sandal Rasulullah ini ada 2 bahagian. Ada bagian belakang tumit ini lebih lebar lagi. Itu sampai 7 jari. Jadi kalau jari kita ini 4 tambah 3. Seperti ini bagian belakang tumit. Lalu pada bagian perut tumit sidin, bagian tengahnya itu 5 jari lebih. Jadi ada 3 ukuran. Bagian belakangnya lebih lebar, bagian tengahnya sedang, bagian ujungnya menguncup ke depan. Inilah diantara bentuk sandal baginda Rasulullah SAW yang biasanya ada disematkan, bisa di peci, di tengah-tengah peci umpamanya, atau bisa di serban ada terompah Rasulullah, atau bisa di selendang, atau di baju, ataupun di bagian aksesoris lainnya. Itu tabarukan, mengambil berkah dengan bentuk terompah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kembali kepada hadis. Hadis yang pertama dengan sanad yang bersambung kepada Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala, qala, beliau berkata, haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Abu Dawud qala haddatsana Hammam an Qatadah qala قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه كيف كان نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهما قبالان. Diriwayatkan daripada Imam Muhammad bin Bashar, beliau meriwayatkan daripada Imam Abu Dawud, beliau meriwayatkan daripada Imam Hammam, daripada Qatadah. Beliau berkata, qultu li Anas bin Malik, aku pernah bertanya kepada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Siapa itu Sayyidina Anas bin Malik? Beliau adalah salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bergelar khadim Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Khadamnya Rasulullah. Sangatlah untung beliau karena beliau bisa berkhadam kepada Rasulullah. Jangankan berkhadam kepada Rasulullah, kita bisa berkhadam kepada guru saja itu sudah luar biasa. Apalagi bisa berkhadam kepada Rasulullah. Itu diantara gelar beliau khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat beliau masih kecil, jadi beliau dilahirkan pada
tahun 10 sebelum hijrah Nabi. Sehingga pada saat Nabi kita Muhammad SAW berhijrah ke kota Madinah, beliau sudah berumur 10 tahun pada saat itu. Lalu ibunda beliau yang bernama Ummu Sulaim bintu Milhan radhiyallahu taala anha datang kepada Rasulullah SAW ingin menyerahkan anak beliau Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu untuk dijadikan sebagai khadam yang membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Rasulullah pun menerima Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu dan beliau mendoakan. Apa doa beliau? Allahumma akthir malahu wa waladahu wa atil umrahu waghfir dzambahu. Ya Allah, banyakkanlah hartanya, anaknya, dan panjangkanlah umurnya serta ampunilah dosanya. Jadi sangat untung beliau didoakan langsung oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita ingat doa Rasulullah apa? Mustajab. Sehingga dikatakan Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu beliau panjang umurnya. Bahkan beliau memiliki satu gelaran lagi disebut dengan akhirus sahabati mautan fil Basrah, yaitu sahabat yang paling terakhir meninggal di kota Basrah. Jadi artinya di kota Basrah itu yang paling terakhir meninggal adalah Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu karena umur beliau panjang. Lalu Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu termasuk urutan yang ketiga daripada sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis. Urutan yang pertama siapa? Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang kedua Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dan yang ketiga Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Apa yang ditanyakan kepada beliau? Kaifa kana na'lu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana bentuk sandal baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala, lalu Sayyidina Anas bin Malik pun beliau menjawab, lahuma qibalani. Sandal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki dua tuas. Tahu tuas? Tempat kita menjepitkan jari. Jadi kalau sandal kita kan sandal jepit itu cuma satu tuasnya. Itu yang kita letakkan apa? Di antara jari apa namanya nih? Jempol dan jari telunjuk. Nah, sedangkan sandal Rasulullah memiliki dua tuasnya. Di mana posisi tuasnya? Satu tuasnya, tuas itu adalah ini, apa tuh, tongkat lah, inilah tempat menjepitkan jari ketika memakai sandal. Dua. Nah, satu diletakkan di mana? Di antara jempol dan yang mengiringi itu sababah. Apa sababah? Telunjuk sini. Nah, satu. Yang keduanya dikatakan di antara jari wusta, jari tengah, dan yang mengiringnya. Berarti di sini. Nah, dua. Jadi gini ya. Nah, jadi seperti ini gambaran sandal Rasulullah. Dua tuasnya. Jadi dua penjepitnya. Ini otomatis lebih kuat. Di belakangnya ada talinya lagi, penyangga supaya tumit tidak keluar dari sandal. Karena memang perjalanan Rasulullah itu jauh. Jadi sangat wajar kalau sandal beliau pun sangat kuat. Dan nanti disebutkan lagi dalam hadis selanjutnya bahwa tali sandal Rasulullah itu nanti 2 lapis. Nah, kalau kita kan nggak ada ya. Tali sandal itu 2 lapis, mungkin 1 lapis cukup, tapi gonal. Tali sandal Rasulullah itu halus-halus, tapi 2 lapis supaya lebih kuat, tidak gampang putus.